Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum melanjutkan, lebih baik kita ngopi dulu ya, kopi hitam, karena kopi hitam selalu memberi inspirasi buat kita semua. Baik, terima kasih. Lanjut ya. Kali ini saya akan mencoba membandingkan atau menyandingkan dua data ya. Pertama, data yang dimiliki oleh KPU, yaitu tentang daftar pemilih tetap berkelanjutan atau daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua tentang data dari Smart Pilot ya, DPT Smart Pilot. Baik, saya coba dulu membuka yang dari KPU dulu sesuai dengan peraturan KPU. Saya buka dulu ya peraturan KPU-nya. Di peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 ada di ketentuan umum ayat 1. Kita coba baca di pasal 14 ya, di pasal 1 ya, pasal 1 ayat 14, yaitu di sini dijelaskan daftar pemilih berkelanjutan, selanjutnya disingkat DPB, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya dilakukan terus-menerusnya, walaupun tidak ada di situ tidak ada pemilihan ya, tidak ada pemilihan. Jadi ini terus-menerus KPU melakukan kegiatan pendataan ya. Lanjut di poin 15-nya dijelaskan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, selanjutnya disingkat dari PDPB, adalah kegiatan memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilihan umum atau pemilihan terakhir ya, bisa jadi pemilihan umum atau pemilihan gubernur atau pemilihan kepala daerah yang terakhir ya, dan telah disinkronisasikan dengan daftar penduduk secara nasional. Jadi nanti disinkronkan dengan, nanti kerjasama dengan Capil ya, mungkin gitu ya, dengan data kependudukan Capil disinkronkan, jadi terus dilakukan pembaharuan, itu ya intinya. Nah, di mana KPU memberikan informasinya? Nah, KPU melalui dashboard KPU dengan alamat info pemilu.kpu.id. Nah, kita bisa melihat di sini ada lindungi hakmu. Nah, kita coba masuk lindungi hakmu. Nah, ketika kita bisa masuk ke portal lindungi hakmu, nah di sini bisa dipilih mulai daripada pemilihan provinsi. Ini rekap ya, jadi rekapnya jumlah yang kita pingin lihat. Sini Tulang Bawang Barat, kita masuk kecamatannya sesuai dengan wilayah masing-masing, kita coba ya. Nah, di desanya saya coba desa Bangun Jaya ya, berapa rekapnya. Nah, di sini ditampilkan daftar pemilih KPU. Di sini untuk Bangun Jaya dibagi 6 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap itu 1536. Ini terus per hari ini mungkin ya, karena KPU terus melakukan pembenahan ya, atau pendataan terus menerus. Jadi 1536. Nah, sekarang saya akan membandingkan dengan data punya Open SID, yaitu dengan Smart Pilot ya, untuk di Lampung gitu kan. Kita bisa coba buka. Nah, di Smart Pilot juga ditampilkan tentang daftar pemilih DPT. Nah, bisa dicoba di sini. Kita masuk ke poin DPT ya. Kita masuk ke poin DPT, daftar pemilih tetap. Nah, oke. Nah, di Smart Pilot kita juga ditampilkan tentang DPT per hari ini juga. Jadi daftar pemilih tetap per hari ini 25 September 2022. Nah, di sini ada di sini belum TPS ya, masih berdasarkan wilayah, berdasarkan dusun ya, berdasarkan dusun. Di sini ada 4 dusun dengan jumlah DPT-nya di sini 1642. Jadi terjadi di sini selisih ya. Nah, selisih. Kenapa di situ terjadi selisih? Mungkin di sini seperti yang di sini kita lihat daftar punya KPU itu 1536. Nah, sedangkan 1536 ya, 1536, sedangkan punya Open SID yaitu 1642. Nah, jadi ada selisih di sini ya, ada selisihnya berapa? Selisihnya 106. Nah, wajar ya. Kenapa? Karena KPU kan masih belum melakukan pendataan
Nah, sedangkan untuk daftar pemilih punya Smart Pilot, dia sudah ada daftar pemilih baru. Jadi sudah daftar pemilih baru sudah masuk ke daftar pemilih tetapnya. Nah, sedangkan dari punya KPU belum. KPU masih daftar pemilih lama. Cuman mungkin nanti dikurangi ketika dari Capil itu ada pengurangan tentang kematian atau kepindahan, tapi untuk daftar pemilih baru yang masuk nanti pemilih baru belum masuk ya, mungkin di situ selisih. Jadi makanya di sini terjadi selisihnya yaitu sebanyak 106 ya, sebanyak 106 DPT. Jadi wajar kalau 106 karena KPU tulang bawang berat sendiri pemilihan terakhir 2019. Jadi 19 20, 21, 22, 3 tahun. Nah, di dalam waktu 3 tahun wajar kalau terjadi selisihnya yaitu 100 daftar pemilih karena daftar pemilih baru belum masuk, seperti itu ya. Jadi nanti justru ini memudahkan nanti bagi KPU sendiri, jadi atau mungkin dari penyelenggara seperti di desa itu ada PPS, ada PPDP ya, petugas pendataan. Jadi lebih mudah nanti sinkronisasi data. Jadi sudah ketahuan di sini. Jadi secara sederhana aja bisa melihat perbandingannya, kemungkinan seperti di sini. KPU sendiri ketika mengeluarkan data di sini kan nanti DPT terakhirnya yaitu 1536. Nah, sedangkan punya desa sendiri punya TIO 1642, ada selisih 100. Ya tinggal bisa melihat, oh nanti akan ada penambahan sejumlah sekian gitu kan. Jadi lebih memudahkan lebih memudahkan ya dalam prosesnya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi bagaimana di sini daftar pemilih itu lebih mudah sekarang untuk melakukan cross check datanya. Jadi nanti untuk masalah data by name-nya nanti punya data masing-masing. Nanti bisa mungkin KPU juga nanti petugas bisa mendapatkan, nanti petugas desa ya, PPS dan PPDP bisa mendapatkan data by name dari KPU. Nah, sedangkan dia juga selaku petugas bisa mendapatkan data by name dari desa, dari TIO-nya. Tinggal membandingkan aja gitu kan, mana dari 106 itu yang belum masuk, seperti itu ya. Apakah bisa masuk semua sesuai kategorinya gitu kan, nanti itu mungkin melalui coklit ya, pencocokan dan penelitian data. Baik, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan ya, bukan membandingkan, mungkin kita melihat dua data ya. Yang pertama dari peduli daftar pemilih KPU, yaitu daftar pemilih berkelanjutan, dan daftar pemilih punya Smart Pilot Open SID. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kopi hitam.